berkesan di hati. Kita lanjutkan lagi obrolan dengan Ki Kusumo. Tadi Ki Kusumo sempat menyatakan bahwa oh itu tuh di dalamnya itu, di dalam jimat itu ada sesuatu gitu ya. Nah sesuatu ini tuh sesuatu boleh dibilang goib yang diisi atau memang yang kemudian terlahir sudah berisi atau gimana? Intinya begini, bahwa di alam semesta tuh banyak makhluk gaib dan makhluk nyata. Makhluk gaib tuh macam-macam, banyaknya minta ampun. Ada yang ngisi ke benda, ada yang cuma terbang-terbang dan gitu. lain-lain lah. Itu tergantung versinya mereka. Ada yang mereka masuk ke dalam sebuah keris, ada yang masuk ke buah batu, ada yang masuk ke mana-mana, tergantung mereka seperti apa. Kadang juga ada yang lebih pada keilmuan. Keilmuan tuh masuk ke dalam tubuh seseorang. Oh, artinya kalau saya misalnya, saya ingin memiliki ilmu, berarti itu ada sesuatu yang masuk ke tubuh saya gitu? Iya, ada sesuatu yang masuk ke tubuh. Orang mendapatkannya bisa berbagai macam. Ada yang dengan puasa, dengan doa, dengan bla bla bla, melek dan lain-lain. Kalau orang-orang Jawa kan ada topo tuh topo pendem. Topo pendem tuh mendem ke tanah, kepalanya keluar. Ada topo ngadeg tuh topo berdiri, kakinya diangkat satu. Ada kumkum itu dalam air, cuma makan yang lewat. Ada topo ngidang itu seperti hijang, makannya rumput. Ada topo ngalong tuh kakinya di atas digantung, kepalanya di bawah, makan buah yang jatuh. Terus ngedan tuh seperti orang gila. Nah kontraknya dia mau bikin berapa lama misalnya, oh saya mau melaksanakan topo ngedan tuh menjadi manusia yang paling rendah selama setahun misalnya, ya kayak orang gila dia. Kalau Topo Cinto ada nggak? Ada lagi? Loh, siapa tahu kan gaya Topo Cinto apa, saya mengosongkan hati saya gitu sampai akhirnya saya mendapatkan nggak juga ada ya? Dikosongin mau dikontrakin. Enggak, saya nggak kontrak, saya teken aja. Gimana terus gitu nggak ada ya? Ada lagi ngeli namanya. Kalau ngeli itu hanyut di air. Jadi hanyut. Jadi kita ngeli itu hanyut. Jadi kita pasrahkan sama yang Maha Kuasa, nyemplung aja ke air, plung. Kalau kita selamat, punya sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau nggak selamat ya lewat. Resiko banget. Ya, itu emang selalu seperti itu. Orang-orang yang sudah mendalami keilmuan yang luar biasa, berpikirnya itu bukan berpikir antara kita dan mereka, tapi udah kita dengan yang Maha Kuasa. Kalau kita lihat sejarah Sunan Kalijogo, di mana ada kali, ditungguin, namanya Kalijogo kan nungguin kali sampai lumutan. Jadi kan kita udah tahu kalau namanya kali yang ditungguin, yang kekuatannya hebat, biasanya angker kan. Banyak binatang buas, banyak kayangan segala macam, jin segala macam, banyak banget. Tapi dalam konteks ini memang tempat itu yang dicari, dan dia tidak berpikir dia akan dimakan binatang, ada ular dan lain-lain, nggak ada. Jadi benar-benar murni konteksnya antara dia dan Sang Pencipta. Balik lagi bahwa dalam kondisi apapun, biasanya saat kita mendapatkan sebuah ilapat, sebuah ilham, diberikannya tidak selalu kekuatan itu langsung ke badan. Kamu lirik sebelah kanan atau lirik sebelah kiri, kamu akan melihat ABCD bla bla bla, bisa ketemu batu, bisa ketemu segala macam, dan itu yang didapat dari alam semesta, Tuhan yang berikan kita, Allah berikan pada kita. Tetapi ada pula yang memang jimat itu buatan manusia. Seorang empu yang sudah mempunyai kesaktian luar biasa, melewati masa fase puasa bertahun-tahun mungkin, kemudian dia membuat sebilah keris. Digunakan keilmuannya dia untuk membuat keris ini punya yoni, punya isi, punya kekuatan. Nah ada orang juga menganggap itu sebagai jimat untuk ABCD lah, tergantung kebutuhannya. Kurang lebih seperti itu. Menurut Uwi gimana nih Uwi? Iya. Saya harus melihat dari awal bahwa jimat diambil dari bahasa Arab, azimah. Itu sesuatu yang penting dalam hidup. Kalau orang beragama ya zimah itu ya akidah itu sendiri. Punya agama itu sendiri sudah namanya jimah. Makanya itu harus ada di dalam hati terus. Itu kalau dalam Islam ya namanya syahadah itu sendiri. Lah itu punya kekuatan banyak. Ya kekuatan itu dari kekuatan keyakinan itu sendiri. Itu satu. Kedua, itu akan melahirkan kekuatan di luar yang berkaitan atas keimanannya itu nanti ada banyak hal. Misalnya ada namanya sunatullah. Sunatullah itu satu kekuatan yang diterima dari sebab akibat. Jadi karena semuanya bisa diolah. Fisik itu kalau diolah menjadi kekuatan fisik. Ruhani diolah menjadi kekuatan ruhani. Mental diolah jadi kekuatan mental. Orang tuh mentalnya digombleng terus dalam satu pelatihan, nanti demo bisa depan diri, mecahin ban, kaca segala macam, kasih 50.000 pulang. Ada jadi kekuatan jiwa, artinya ada orang yang punya kekuatan jiwa yang luar biasa karena diolah. Lah semuanya itu ada olahannya, itu sebab akibat. Ada juga nanti yang namanya lebih atas itu adanya nusratullah. Jadi Allah memberikan satu pertolongan di luar kemampuan kita. Karena apa? Karena memang sesuatu yang dikembangkan secara mental dan rohani.
mungkin karena tadi berpuasa tadi, mungkin karena banyak sedekah, mungkin banyak sholat malamnya, maka nanti ada kekuatan-kekuatan yang orang lain itu tidak diberikan tapi dia punya kekuatan. Misalnya bentuknya dalam banyak hal. Orang itu yang lain mati kena tsunami tapi tiba-tiba dia bisa saja diberi yang logikanya mati semua, dia nyantol di pohon, bayi segala macam. Setiap orang kadang-kadang mengalami seperti itu. Itu jimat karena kekuatan batin. Di atas itu ada kudratullah. Kudratullah itu seperti mukjizat itulah. Jadi sebagaimana yang kita ketahui kan para nabi, padahal tidak hanya pada nabi. Karomah itu diberikan pada banyak orang. Misalnya tongkat dilempar jadi ular, ular dipegang jadi tongkat, itu zaman Nabi Musa. Banyak nabi-nabi mengalami hal yang sama. Itu kekasih-kasih Allah itu, wali-waliullah itu dulu punya kekuatan-kekuatan seperti itu sebagai sebuah karomah. Karomah itu adalah kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain untuk orang-orang tertentu. Ya, Nabi Musa itu tangannya dimasukkan aja keluar jadi bercahaya misalnya. Nah itu karena memang orang dikehendaki oleh Allah, bukan karena dia pintar tiap hari ngasah tangannya, tetapi kekuatan yang ada pada azimahnya. Di luar itu sebetulnya nanti kalau bahasanya lebih lebar, azimah itu dalam frekuensi tertentu. Artinya orang tidak bisa serta-merta kalau punya ini nanti bebas segalanya, enggak. Karena harus dalam satu frekuensi. Misalnya orang punya kekebalan karena punya itu, tapi nanti ditaruh di jalur Gaza belum tentu. Itu kena bom terus tiba-tiba ini sendiri kan bukan hanya karena mutiara itu tadi. Nah, makanya keyakinannya itu harus dibenarkan dulu bahwa ini punya pengaruh positif iya pada frekuensi tertentu tetapi tidak pada frekuensi yang lain. Ya, nanti saya mau tanya soal frekuensi juga ya, gimana supaya frekuensi ini kemudian bisa menjadi jimatnya ampuh gitu lah ya. Berarti frekuensinya harus diapain nanti sama Kiki Sumo ya? Tidak serta-merta begitu. Betul. Ini terus nanti tidak bisa apa-apa kan. Oke, ada dalam frekuensi tertentu, tetapi di frekuensi yang lain. Betul, menyamakan frekuensinya seperti apa nanti. Tapi sebelum ke Kiki Kusumo saya bertanya, saya mau silakan audiens untuk bisa bertanya, Pak Uwe atau sama Kiki Kusumo. Kayaknya frekuensi saya ada yang nyatu nih. Kayaknya kamu ya tadi ngirim-ngirim frekuensi ya. Oh, kamu. Ya udah deh, nggak apa-apa. Siapa duluan yang mau nanya? Laki-laki duluan, silakan. Kamu laki-laki kan? Laki-laki ya. Nama saya Randy Udijar dari SMK Nasional Depok. Saya izin bertanya. Baik loh. Iya. Waktu itu kan ada sebuah batu yang menggambarkan negara ini kan gitu bisa menyembuhkan penyakit orang lain gitu kan. Pasti siapa namanya lu? Ponari. Ponari. Ya. Ponari benar, Ponari bukan Ponori, Ponori apakah dari batu tersebut itu bisa dibilang jimatnya Ponari gitu. Oke. Terima kasih. Oke, baiklah. Suaranya gede banget. Ya, silakan Kiki Sumo dulu. Ya, menurut Kiki Kusumo gimana? Ya kalau menurut saya gini ya, saya selalu menganggap itu dari konteks energi. Bahwa apapun yang ada efek setelah itu berarti ada sebuah konsep energi, ada energi di dalam. Ada kekuatan di dalam yang membuat rusak menjadi baik, baik menjadi rusak. Kurang lebih seperti itu. Ya, berarti artinya ada kekuatan lah gitu ya, boleh dibilang gitu ya karena ada energi tadi ya. Menurut Uwi gimana Uwi? Iya, pada kalanya Allah memberikan satu penyembuhan pada satu orang, tapi itu tidak bisa digeneralisir. Nyatanya sampai sekarang juga nggak ada kabarnya kan, gitu. Artinya kalau itu terjadi, ngapain punya rumah sakit, ngapain punya dokter? Sudah semuanya aja ke sana. Atau di samping itu ada kekuatan media yang bisa menyebarluaskannya sehingga orang menjadi memiliki sugesti gitu. Bisa juga kan ya? Iya, karena buktinya sekarang nggak ada berita, nggak ada loh. Nggak ada lagi gitu kan? Jadi zaman dulu itu jauh sebelum kita mengenal kedokteran barat, orang-orang Indonesia selalu berpedoman pada orang-orang yang dianggap tua. Kayak macam melahirkan kan kita nggak pernah kenal bidan, taunya dukun beranak. Itulah yang terjadi di Indonesia dan mereka saat itu selalu berpegangan pada yang mereka yakini sesuatu. Misalnya lahirannya susah harus minum air yang rendeman tulang A. Dan buat dia benda itu adalah itu jimatnya memiliki dia. Kekuatan yang dia pakai untuk membuat orang ini lahirannya gampang. Walaupun secara teknis nanti mungkin bilang dalam larutannya ada ABCD bisa saja seperti itu. Tapi itulah yang terjadi pada masyarakat Indonesia kala itu. Ada banyak hal misalnya mau nyalon lurah, mau nyalon camat, bla 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 zaman dulu. Rata-rata mereka menggunakan media-media tadi sebagai sarana mereka untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tujuan masing-masing. Baik, saya pengen tahu jadinya siapa aja sih pelanggannya Kiki Kusumo, ada artis nggak ya? Tapi selain satu ini ya, terakhir ini cerita hati.